Buat kalian yang penasaran dengan kelanjutan perjuangan Tan Yun membalas dendam dan kembali menjadi dewa tertinggi, ikuti ceritanya di sini. Like dan subscribe untuk membesarkan channel ini. Keesokan harinya, 8 hari telah berlalu di lantai 108 pagoda ruang waktu terbaik. Setelah 8 hari pemulihan, Tan Yun bangkit dari lantai dranah kondisi baik, menanggalkan jubahnya yang compang camping dan berganti menjadi jubah perak pekerja baru. Dengan angin musim semi seperti senyum, dia berjalan menuju platform tinggi kuno jauh di dranah pagoda. Di platform tinggi, ada nyala api ungu tua setinggi sekitar 1 kaki, api sejati Phoenix ungu. Akhirnya aku mendapatkanmu. Tan Yun tidak bisa menahan tawa, mengaduk-aduk pagoda besar itu, melampiaskan kegembiraannya. Dekat dengan api ungu Phoenix yang sebenarnya, gelombang panas yang mengepul datang ke wajahnya, yang membuat ruang itu sangat terdistorsi. Jika itu adalah murida biasa dan ingin mendekati api Phoenix ungu, maka murid itu perlu melindungi tubuhnya dengan kekuatan spiritual. Karena Tan Yun memiliki api Hongmeng, dia hanya merasakan suhunya. Ketika Tan Yun berada 10 kaki dari api Phoenix ungu, dia berhenti dan melambaikan tangan kanannya. Pada saat itu, api biru dan hijau terbang keluar dari cincin langit dan bumi dan mendarat di platform tinggi, berdampingan dengan api Phoenix ungu dan terbakar. Seluruh tubuhnya berwarna biru, setinggi 3 kaki. Ini adalah api di lantai 100 yang diberikan oleh Shen Wende. Api tingkat harta karun yang lebih rendah dengan atribut api roh Dayan. Seluruh tubuh diliputi api biru, hingga 1 zang dan 1 kaki, yang merupakan atribut api Duchen. Api tingkat harta karun kelas atas, api biru tua. Api Hongmeng, telan untukku. Telapak tangan kanan Tan Yun mendorongnya ke udara. Tiba-tiba, api Hongmeng dari Dacheng dan Zhang Sugao kelas 2 keluar dari telapak tangan dan langsung berubah menjadi jaring api dengan lingkaran ungu. Api roh Dayan yang menyelimuti, api Xuanxing, dan api nyata Ziuwang. Api Hongmeng mulai melahap, 3 api menyusut perlahan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Di antaranya api nyata Ziuwang menyusut paling lambat dengan menelan, api Hongmeng berubah menjadi jaring api, yang secara bertahap tumbuh lebih besar. Ini akan memakan waktu setidaknya 5 bulan untuk menelan 3 jenis api. Tan Yun berbisik pada dirinya sendiri. Kemudian, dia duduk bersila dan melakukan formula Qi kondensasi Hongmeng. Dengan tangan tercetak di dadanya, tiba-tiba, awan melonjak di atas pagoda ruang waktu terbaik, dan energi spiritual langit dan bumi yang kaya seperti kabut dengan cepat mengembun menjadi pusaran energi spiritual setinggi 200 kaki, mengalir ke pagoda 108 lantai. Seketika, Tan Yun seperti berada di lautan energi spiritual, dan kolam energi spiritual di tengah alisnya menelan energi spiritual dengan gila-gilaan hanya puluhan tahun di dranah menara. Sudah ribuan tahun di dunia. 6 bulan kemudian di menara, api Hongmeng menelan api ungu Phoenix yang terakhir dan berubah menjadi api ungu setinggi 5 kaki. Temperatur yang kuat keluar dari nyala api Hongmeng, membuat seluruh ruang di menara berguling seperti gelombang transparan, dan dinding menara harta karun terbaik sedikit merah. Tan Yun, yang duduk bersila, tiba-tiba membuka matanya, dengan kilau bersemangat di matanya, tahap awal ketiga. Dengan api Hongmeng melahap api semangat api roh Dayan, api Xuanxing dan api Phoenix ungu, kini telah tumbuh dari tingkat 2 ke puncak tingkat 2, melewati puncak level 2 dan memasuki tahap awal level 3. Itu berarti harta karun kelas bawah dapat diubah menjadi abu drana sekejap. Bagaimana mungkin Tan Yun tidak bersemangat? Ketika Tan Yun berpikir, nyala api Hongmeng berubah menjadi tenda ungu dan menyerapnya di telapak tangan kanan. Menenangkan suasana hatinya, Tan Yun kemudian berkonsentrasi, menahan napas, menutup pintu dan berlatih, dan merasakan 8 penghalang keadaan jiwa janin. Tan Yun lupa waktu dan segalanya. Drana sekejap mata, setahun kemudian, Tan Yun akhirnya merasakan penghalang dari ranah tingkat 8. Seperti yang kita semua tahu, saat ranah menjadi lebih tinggi dan lebih tinggi, dibutuhkan waktu lebih lama dan lebih lama untuk meningkatkan ranah. Meskipun kecepatan kultivasi Tan Yun 10 kali lipat dari yang lain, penghalang persepsinya tidak berbeda dengan orang biasa. Kecepatan 10 kali lipatnya tercermin dalam cairan spiritual di kolam spiritual dan proses cairan spiritual di janin. Tan Yun mulai menerobos ke ranah ini dengan seluruh kekuatannya. Tiba-tiba,
Jejak kekuatan spiritual di 100 kolam spiritual Zhang seperti lapisan awan emas muda, diselimuti sumur kering ke-8 seperti janin spiritual. Tan Yun berpikir, awan emas muda seperti kekuatan spiritual terjalin dan terjalin. Pada kecepatan 10 kali lebih cepat dari orang biasa, perlahan-lahan meleleh menjadi tetesan cairan spiritual emas muda, menetes seperti tetesan hujan di janin spiritual ke-8. Waktu berlalu dengan tenang. 10 hari kemudian, cairan di janin spiritual ke-8 penuh dan berkilau. Tan Yun berubah pikiran. Cairan drana janin tampaknya diberkahi dengan spiritualitas dan mulai berputar perlahan. 3 jam kemudian, cairan itu mengembun menjadi sosok manusia cair yang duduk bersila, dipenuhi dengan cahaya keemasan. Kemudian, bentuk manusia cair mulai memadat perlahan. 4 bulan kemudian, seperti 2 kacang polong, jiwa Tan Yun benar-benar berubah menjadi patung Hongmeng, yang seperti patung sedang bersila di janin ke-8. Kemudian, ketika janin roh seperti sumur kering menghilang dengan cepat, jiwa janin Hongmeng ke-8 membuka matanya. Matanya sedalam laut dan meledak 2 mata kacau. Ketika mata ditarik, sepasang mata membentuk keadaan Hongmeng, mengungkapkan kekuatan yang menakjubkan. Pada saat ini, 8 jiwa janin Hongmeng berlutut di kolam roh Tan Yun dalam sebuah cincin. Itu berarti dia telah memasuki 8 lapisan jiwa janin. Dengan peningkatan ranah, kekuatan jiwa Tan Yun dan susunan pedang surgawi Hongmeng Tu akan meningkat. Tan Yun melirik jam yang tergantung di dinding menara. Baru kemudian dia menemukan bahwa dia telah menghabiskan 1 tahun, 9 bulan dan 18 hari di menara. Ada 2 tahun, 8 bulan dan 12 hari tersisa sebelum pagoda dibuka. Tan Yun tidak terus berlatih dan meningkatkan ranahnya. Dia tahu bahwa sekalipun jika dia dipromosikan ke ranah jiwa janin tingkat 9, dia masih akan mati ketika dia bertemu dengan kultivator dari ranah pemurnian jiwa. Oleh karena itu, dia memutuskan bahwa di lain waktu, dia pertama-tama akan mengolah tubuh Hongmeng, dan kemudian menggunakan 9 lembar kertas jimat yang tersisa yang dapat digunakan untuk memperbaiki jimat tingkat harta menengah, memperbaiki rune harta karun tingkat menengah yang agresif, dan mencari cara yang kuat untuk berurusan dengan ranah pemurnian jiwa. Sekarang Tan Yun telah melatih Hongmeng ke tahap kedua Daceng. Tangan, lengan, kaki, tungkai dan 24 tulang rusuk kiri dan kanan telah dipadamkan sebelumnya. Sekarang, saat dia memasuki ranah jiwa janin tingkat 8, dia dapat mengontrol 10 helai cairan surgawi Hongmeng untuk mengeraskan tulang punggungnya. Setelah memasuki ranah ke-9, dia dapat mengontrol 10 helai cairan surgawi Hongmeng untuk memadamkan tulang di bawah leher. Setelah pendinginan selesai, kekerasan fisiknya dapat dibandingkan dengan senjata spiritual terbaik, dan dia memiliki kekuatan besar untuk merobek senjata spiritual teratas dengan tangan kosong. Meskipun tidak mungkin untuk menyelesaikan tingkat kedua tubuh Hongmeng setelah memadamkan tulang belakang, tubuh fisiknya sudah cukup untuk bersaing dengan senjata roh kelas atas. Dengan perhatian penuh, Tan Yun bermeditasi dan sampai ke jantung Hongmeng yang tergantung di tengah kolam spiritual. Dia seperti penguasa dunia Hongmeng, berdiri di udara menghadap ke lautan luas cairan surgawi Hongmeng di bawah, dengan semangat yang tinggi. Kekuatan, aku merindukan kekuatan yang kuat dan kekuatan yang tak tertandingi. Cairan surgawi Hongmeng, ayo, aku Tan Yun akan menggunakan rasa sakit dari penempaan ini sebagai sarana untuk menempa tekadku. Tiba-tiba, 10 helai cairan surgawi Hongmeng, seperti 10 naga yang naik dari lautan seperti tingkat cairan, mencapai langit dan berputar di sekitar Tan Yun dengan momentum besar. Ketika berputar, itu berubah menjadi gumpalan cairan tipis. Setelah terus-menerus mengebor ke tengah alis Tan Yun melintasi angkasa, itu berjalan di sepanjang leher ke tulang punggungnya. Suara rasa sakit yang tak terkendali bergema melalui ruang gelap di pagoda. Raut wajah Tan Yun terpelintir, matanya memerah, dan seluruh tubuhnya bergetar hebat. Segera setelah itu, Tan Yun, yang sedang duduk bersila, darah mengalir deras dari punggungnya, dan potongan-potongan daging mulai berjatuhan. Tidak lama kemudian, tulang punggung yang berlumuran darah terlihat di punggungnya. Detik berikutnya, tulang belakang yang menembus punggung, dari ujung atas leher belakang, mulai pecah seperti keramik, dan pecahannya menyebar ke pinggang. Tan Yun, yang kehilangan tulang punggungnya, terasa lemas di tanah, dan sarafnya mengamuk di sekujur tubuhnya dengan rasa sakit yang luar biasa.
7 lubangnya dipenuhi darah, dan fitur wajahnya sangat terdistorsi oleh rasa sakit, seperti iblis yang merangkak keluar dari neraka. Dalam rasa sakit yang parah yang tidak dapat ditanggung oleh orang biasa, tulang belakang Tan Yun pecah menjadi ampas dan jatuh ke tanah. Cairan surgawi Hongmeng, padamkan untukku. Tan Yun meraung. Aliran cairan surgawi Hongmeng perlahan menyembur keluar dari leher belakangnya dan dengan cepat membentuk tulang belakang yang cair. Kemudian, mulai dari pinggang Tan Yun, tulang belakang yang cair mulai memadat menuju leher belakang dengan kecepatan yang sulit dibedakan dengan mata telanjang. Ini adalah cairan Dewa Hongmeng, membentuk kembali tulang. Dalam proses remodeling, rasa sakit menjadi lebih dan lebih intens, dan kecepatannya sangat lambat. Menantikan penyelesaian awal remodeling tulang, Tan Yun meringkuk di tanah, menggigil, menderita, dan secara bertahap menghilang seiring waktu tanpa jejak. Seiring berjalannya waktu, Tan Yun telah bertahan selama 100 hari, dan akhirnya membentuk kembali tulang punggungnya. Tan Yun telah kehilangan kesadaran karena kesakitan yang luar biasa. Dia berbaring miring, meringkuk, dan tulang belakang yang menonjol di punggungnya memancarkan lingkaran cahaya keemasan yang samar, mengungkapkan makna suci. Dia tersentak dan menyeka darah kering dari 7 lubangnya. Saat itu, dia merasakan gatal-gatal di tulang punggungnya, seperti kuncup, menembus belenggu lumpur musim semi dan mengeluarkan tanah. Dia melihat tulang belakang terbungkus oleh lingkaran emas dan mulai menghasilkan darah dan daging mentah. Kemudian membentuk kembali daging dan darah yang hilang di punggung 3,5 bulan kemudian. Ketika Tan Yun memurnikan 10 helai cairan surgawi Hongmeng di dunia Hongmeng, dia menyelesaikan reorganisasi daging dan darah. Itu berarti dia telah menyelesaikan tahap kedua dari tubuh Hongmeng dan mencapai langkah terakhir dari kultivasi. Mulai sekarang, dia hanya perlu memasuki ranah jiwa janin ke-9 dan menyelesaikan tulang di bawah leher untuk menyelesaikan tahap kedua penguasaan. Selesai, dengan demikian memasuki tahap puncak kedua. Karena Tan Yun telah meringkuk selama setengah tahun, tubuhnya bergerak sedikit, dan tulang punggungnya yang direkonstruksi akan mengeluarkan suara mekanis. Setelah setengah jam otot dan tulang aktif, aksi Tan Yun kembali normal. Dengan senyum di wajahnya, dia melompat dan melepaskan kesadaran spiritualnya secara ekstrim, seperti pilar cahaya yang tak terlihat, naik dari langit di atas pagoda lantai 108. Seperti yang kita semua tahu, semakin kuat jiwa kultivator, semakin kuat kesadaran spiritualnya, dan semakin luas jangkauannya. Seorang kultivator di ranah pemurnian jiwa pertama, kesadaran spiritualnya dapat mencakup radius 400 mil. Kultivator level 2, radius 450. Kultivator level 3, radius 500 mil. Kultivator level 4, radius 600 mil. Kultivator level 5, radius 700 mil. Kultivator level 6, radius 800 mil. Kultivator level 7, radius 1000 mil. Kultivator level 8, radius 1500 mil. Kultivator level 9, radius 2000 mil. Kultivator puncak alam pemurnian jiwa, pengetahuan spiritualnya dapat mencakup 3000 mil. Sedangkan kesadaran spiritual Tan Yun dapat mencakup 63.300 kaki, yang setara dengan radius 380 mil. Itu berarti jiwa Tan Yun sekarang sekuat kultivator yang berada di alam pemurnian jiwa level 1. Tan Yun sangat puas mengambil kembali pengetahuan spiritualnya dan menjentikkan jarinya. Dia menghabiskan 2 tahun 3 bulan di pagoda. Tan Yun berpikir sedikit, masih ada 25 bulan tersisa sebelum meninggalkan pagoda. Jika aku memanfaatkan waktu, aku masih dapat memperbaiki 9 jimat harta karun kelas menengah yang agresif. Tan Yun duduk bersila dan mengeluarkan 9 lembar kertas jimat dari cincin penyimpanan. Saat ini, Tan Yun menghabiskan 2 tahun 3 bulan di pagoda. Untuk dunia luar, ini baru lebih dari 1,5 bulan. Dalam lebih dari sebulan, hanya ada 5 hal yang dibicarakan banyak orang di divisi Pil. Pertama, Tan Yun menciptakan sejarah baru dan menginjakan kaki di lantai 108 pagoda ruang waktu terbaik. Kedua, Tan Yun menghabisi semua murid penatua ke-12, Luwu. Ketiga, para murid berspekulasi apakah Tan Yun dapat menempati peringkat 5 besar dalam daftar alkemis petarung. Keempat, ini tentang Sun Abe, murid pribadi dari penatua ketiga Pang Xiyuan. Semua orang mengatakan bahwa mereka senang membicarakan semua topik itu.
Karena pada awalnya, Sun Anbei tinggal setengah langkah lagi untuk mendaki lantai 100. Akibatnya, setelah disusul oleh Tan Yun, dia gelisah dan dihancurkan oleh gravitasi. Jika Pang Siyuan tidak menyelamatkannya tepat waktu, dia akan kehilangan nyawanya. 3 hari yang lalu, setelah Sun Abe pulih dari cederanya, dia bersumpah untuk membalas dendam dari Tan Yun. Menurut pendapatnya, Tan Yun mampu memanjat pagoda 108 lantai itu, namun ia sengaja menaikinya perlahan-lahan. Agar ketika dia hendak naik ke pagoda lantai 100, dia dengan sengaja akan melampaui dirinya dan itu akan mengalihkan perhatiannya dan akhirnya dia hampir mati. Dalam hatinya, semua rasa malu ini diakibatkan oleh Tan Yun. Hal kelima juga menjadi kabar yang sensasional, karena berita kematian Duan Zhen, yang mana dia Kenduan juga berada di bawah Luwu, bahkan kabar itu sampai ke telinga Sen Subing. Alasannya adalah bahwa seorang murid divisi Pil, dalam perjalanan kembali ke divisi Pil di alun-alun kota Huangfu, tidak diragukan lagi menemukan tubuh busuk Duan Zhen di pegunungan sekitar. Sen Subing sangat marah dan meminta Luwu untuk menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Cari tahu siapa pembunuhnya. Luwu khawatir. Dia selalu berpikir bahwa Duan Zhen dibunuh oleh Sen Qingfeng ketika dia dalam misi membunuh Tan Yun. Dia mendengar tentang Sen Subing dan memintanya untuk menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Dia secara tidak sadar memutuskan bahwa Sen Subing telah lama curiga bahwa Duan Zhen telah mengatur untuk membunuh Tan Yun. Jadi dia merasa bersalah dan dia berpikir Sen Subing akan menyerang dirinya karena ini. Dengan cara ini, dia berharap untuk menyingkirkan Tan Yun sesegera mungkin. Meski begitu, Sen Subing akan sepenuhnya mengalihkan tanggung jawab kepada Duan Zhen yang sudah mati. Selama lebih dari sebulan, Luwu berulang kali memberitahu Jiang Xia untuk tidak membiarkan Tan Yun kembali ke Gunung Changling hidup-hidup setelah meninggalkan pagoda. Pada saat yang sama, di Gunung Peri Es, di Aula Bingking, Sen Subing tampak cemas. Dalam 85 hari lagi, aku akan pergi ke divisi Pil Gunung Abadi dan menyerahkan pil reinkarnasi. Guru, kemana kau pergi? Ucap Sen Subing cemberut. King Feng telah menancapkan bendera di Gunung Changling selama lebih dari 2 bulan. Mengapa guru belum juga datang ke rumah lelang Huangfu? Tidak, aku akan pergi ke rumah lelang Huangfu untuk menjaga kedatangan guru. Sen Subing berjalan keluar dari pintu aula dengan tergesa-gesa dan pergi ke kota Huangfu melalui formasi teleportasi di bagian atas puncak. Oke, sampai di sini dulu ceritanya, lanjut ke part selanjutnya. Admin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, semoga rezeki kalian dilancarkan juga.